teman-teman. Untuk sumber beritanya itu sumber tabelnya saya ambil dari Google aja, ketik jumlah COVID di negara mana, dan ini negaranya bisa diganti. Ini grafiknya, negaranya tinggal kita pilih negara mana gitu. Nanti kita akan melihat grafik penambahan kasus harian di negara tersebut. Nah, ini saya coba gambarkan kasus di negara Spanyol. Di Spanyol penambahan hariannya itu bahkan mencapai hampir 10.000. Nah, kembali kita membaca grafik. Saya lanjutkan lagi biar kalian nanti lebih paham. Saya bacakan dua grafik lagi. Ini di Spanyol pada awalnya tanggal 1 Maret mulai ada kasus di sana, kemudian melesat cepat sampai penambahan harian bahkan sampai 1.000, 4.000, sempat turun sebentar naik lagi sampai hariannya itu hampir 10.000 nambah seharinya. Jadi cukup banyak kasus yang terjadi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar membaca sebuah grafik. Nah, saya ambil kasus yang lagi ngetrend saat ini, yaitu kasus COVID. Itu ternyata ada grafiknya, sehingga kita bisa melihat aplikasi matematika dalam kehidupan. Nah, grafiknya itu sebenarnya menyerupai grafik persamaan kuadrat. Cuman kalau persamaan kuadrat lengkung sempurna, cuman karena ini hanya menyerupai maka tidak terlalu lengkung sempurna. Nah, kita pertama akan membaca grafik kasus COVID di Korea Selatan. Nah, grafik kasus COVID di Korea Selatan dimulai pada tanggal 20 Februari. Mulai ada kasus COVID di sana. Nah, pada tanggal 20 Februari mulai ada kasus, kemudian meningkat terus mencapai 500 kasus pertama, kemudian sampai di atas 1.000. Lalu kemudian grafiknya mulai menurun sampai pada 8 April. Jadi ini sekitar 16 hari. Dalam 16 hari Korea Selatan berhasil mengatasi kasus COVID sehingga menekan, paling hanya tinggal berapa puluh atau berapa ratus ini. Kemudian tidak pernah melonjak lagi sampai dengan bulan April. Mungkin sampai, kalau saya teruskan sampai Mei, mungkin sudah negatif kasus di sana. Lalu bagaimana grafik di Italia? Yang ini cukup booming. Di Italia itu kemarin sempat masuk sebagai kasus terbanyak, cukup booming di sana. Kita coba baca grafiknya. Awalnya 23 Februari di Italia mulai ada kasus, kemudian melesat dengan cepat mendekati angka 2000. Skalanya sudah 2000. Kalau tadi skalanya 500, 1000 ini mulai skala per 2000. Ini tadi per 500 di Korea Selatan, karena mungkin negaranya kecil atau jumlah kasusnya lebih sedikit. Nah, ini jumlah kasusnya lebih besar, maka skalanya diubah menjadi per 2000, 4000, 6000. Nah, kemudian pas awalnya di 23 Februari melesat cepat langsung sampai 2000, sempat turun sebentar, naik lagi, melesat sampai ke 4000, naik lagi sampai 6000, sempat turun, naik lagi 6000. Kemudian per April itu dia mulai turunnya drastis per April sampai ke Mei. Sekarang mungkin tinggal beberapa, kalau skala mungkin tinggal berapa ratus kasus saja yang ada di Italia sana. Itulah dua negara yang kemungkinan akan segera berhasil mengatasi kasus COVID di negaranya masing-masing, yaitu Korea Selatan dan Italia. Maka dalam membaca grafik yang perlu kita perhatikan adalah skalanya. Jangan kok kita lihat grafik, misal ada grafik begini, kemudian wah grafiknya ekstrim, bahaya sekali ya. Karena kita biasanya cuma lihat grafiknya, nggak baca skalanya. Nah, ini kalau skalanya cuma ratusan, 100, 200, 300, 400, sampai di puncaknya cuma 400 kasus, ya itu nggak ekstrim. Tapi misal ada grafik, wah grafiknya landai sekali, landai ini aman. Nah, tapi lihat dulu skalanya ya. Kalau misal ini skalanya, meskipun landai tapi skalanya misal ya 10.000, 20.000. Nah, ini landai, tapi saya bilang landai kenapa? Cuman dia tidak aman karena skalanya besar. Jadi meskipun cuma tidak ekstrim grafiknya atau landai, tapi skala di puncaknya udah 2000, dan mungkin waktunya, prosesnya makin lama ketika seperti ini. Misalnya Februari, Maret, April, Mei, ya ini berbulan-bulan kasusnya banyak, meskipun terlihat bentuknya landai. Ini ekstrim, tapi dalam 16 hari di Singapura selesai.
Nah, begitu sering terjadi beberapa ya. Ini di Spanyol pada awalnya tanggal 1 Maret mulai ada kasus di sana, kemudian melesat cepat sampai penambahan harian bahkan sampai 1000, 4000, sempat turun sebentar naik lagi sampai hariannya itu hampir 10.000 nambah seharinya. Jadi cukup banyak kasus yang terjadi di sana. Cuman kebijakan pemerintahnya mungkin tepat ya, sehingga nanti pada bulan-bulan ini April Mei terjadi penurunan kasus sampai terakhir yang saya lihat tadi 15 Mei mencapai penambahannya hanya 2000 kasus. Bukan hanya ada 2000 kasus itu sudah cukup banyak, tapi terjadi penurunan yang drastis dengan kebijakan yang ada di sana, berarti cukup bagus. Nah, berarti kita bisa membaca grafik yang pertama, puncak grafik ada di sini disebut puncak grafik, di mana penambahan terjadi pada hari itu paling tinggi, yaitu puncaknya hampir mencapai 10.000. Kemudian ini titik awal grafiknya. Kemudian kita bisa membaca harian. Kalau di aplikasi tadi bisa digeser. Jadi titik ini geser, misalnya tanggal 15 Mei 2000, tanggal berapa April berapa ribu, itu penambahan harian bisa kita lihat di sana gitu. Jadi begitu cara membaca grafik. Satu lagi, ini grafik di negara kita. Nah, di negara kita penambahannya skalanya bukan ribuan kayak di Semarang, tapi ratusan. Di situ diberikan skala 200-an. Jadi alhamdulillah, bukan alhamdulillah gimana ya, tetap penambahannya itu bisa dibilang tidak terlalu ekstrim ya, karena tidak sampai ribuan. Jadi di bulan Maret tanggal 15 mulai ada kasus di sini, kemudian naik April Mei sampai mendekati hariannya hampir 800-700 berapa, itu di bulan Mei terjadi penambahan satu hari hampir 800. Kemudian pada tanggal 16 Mei itu sekitar 600 kasus pada tanggal 16 Mei. Jadi 16 Mei di Indonesia terjadi 600 kasus. Maret April Mei 3 bulan. Maret April Mei 3 bulan. Sama ya. Cuman tren grafiknya di Spanyol dalam 3 bulan itu sudah tren grafik menurun, sementara di Indonesia tren grafiknya masih naik dalam 3 bulan. Jadi mungkin nanti waktu penyelesaiannya akan cukup lebih lama. Nah, nanti akan saya berikan soal, teman-teman coba selesaikan. Saya berikan grafik dan beberapa pertanyaan. Kalian nanti bisa jawab pertanyaan dari saya dengan grafik yang saya berikan. Nah, ini anak-anak sekalian, saya berikan sebuah gambaran grafik. Nanti kamu coba pecahkan dua pertanyaan yang saya berikan. Ini kasus di Singapura, totalnya di sana setelah saya cek dari aplikasi tadi 27.356 kasus yang terjadi dari tanggal 29 Februari sampai 15 Mei. Nah, nanti dari grafik ini, gambar ini nanti kamu juga bisa cek di aplikasimu, di HP-mu, cukup mudah. Kamu tentukan jumlah kasus terbanyak atau nilai maksimum dari grafiknya. Kemudian pertanyaan kedua, dari total kasus sekian tentukan rata-rata penambahan perharinya. Rata-rata bertambah berapa kasus tiap hari yang terjadi di Singapura. Baiklah, nanti jawabannya bisa kita konfirmasikan dalam sesuai aturan regulasi yang diberikan. Untuk video kali ini pembelajaran tentang membaca grafik saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.